Ruang digital menjadi wilayah kampanye pemilu yang begitu dinamis dan kampanye yang dilakukan melalui media sosial telah teruji keefektifannya seperti yang terjadi pada Pilpres 2019. Namun, di ruang digital yang dapat dikatakan seperti hutan rimba menjadi lahan subur bagi pertumbuhan kampanye hitam dan juga kampanye negatif. Di antaranya penyebaran berita bohong dan juga ujaran kebencian. Salah satu strategi pemerintah untuk menangkal kampanye hitam ini adalah menurunkan atau men-take down konten yang dinilai sebagai kampanye hitam. Apakah strategi ini akan efektif? Akan saya diskusikan bersama dengan pakar komunikasi politik UGM, Nyarwi Ahmad. Selamat malam, Pak Nyarwi. Selamat malam. Pak, setidaknya kan ada 3 kategori yang menjadi fokus pengawasannya Ya, Kominfo. Hoax atau fitnah, ujaran kebencian, dan juga merendahkan martabat orang lain. Kalau hoax dan fitnah ini lebih mudah ya mengukurnya. Apakah sesuai dengan fakta atau enggak? Kita bisa cek faktanya saja. Kalau ukuran ujaran kebencian dan merendahkan martabat orang lain, gimana ukurannya, Pak? ya, saya mungkin pada 2 poin itu ya, itu yang saya kira cukup kontroversial ya. Karena selama ini misalnya kalau ujaran kebencian itu kan orang melihatnya itu dari Undang-Undang KIP ya, apa namanya, apalagi misalnya dikaitkan fitnah dan lain-lain itu ada di pasal 27 ya. Kemudian juga yang berbau sara ya, itu 27 28 terkait itu. Nah, selama ini gitu, itu memang ada pandangan subjektif ya, dan juga sifatnya laporan ya, aduan gitu. Nah, kadangkala gitu, ini bukan hanya aduan yang sifatnya natural ya, antar masyarakat gitu, tetapi kadangkala kan orang seringkali kan ada semacam ya khawatiran bahwa ini seakan-akan ada yang mobilisasi gitu ya. Nah, ini yang kemudian seringkali tafsir-tafsir kepentingan itu muncul ya. Ini pembungkaman atau bagaimana gitu ya. Karena dianggap kebencian itu kan tafsirnya bisa luas sekali ya, saya. Kritik bisa aja dianggap kebencian kan gitu. Padahal kritik bisa berbeda gitu loh dengan kebencian gitu. Misalnya saya mengkritik apa namanya, siapapun lah ya, Sasa misalnya begitu, ada ide atau pendapatnya saya nggak setuju. Orang bisa aja mengatakan bahwa itu kebencian. Tetapi kalau itu misalnya ada petunjuk operasional ya, panduan teknis yang bisa terbuka sifatnya gitu. Apa sih yang sebenarnya masuk kategori-kategori di masing-masing empat tadi yang disebut ya, hoax, fitnah, disinformasi, ujaran kebencian gitu atau apapun di sana. Itu perlu didetailkan ya, tentu panduannya regulasi gitu dan itu ada dibahas, disepakati gitu dengan hal yang terukur. Nah, itu mungkin lebih terbuka. Belum lagi ya Sasha ya. Kadangkala kan posisi ya hari ini misalnya pemerintah gitu, ini kan tadi Kominfo dan kita tahu di situ ada Pak Budiari sebagai Menkominfo dan juga Ketua Umum Projo dan dukungan Projo kan kemudian orang mengkait-kaitkan dengan Projo ini pendukung Prabowo Gibran gitu. Nah, sehingga asumsi-asumsi itu seringkali kemudian orang bisa punya pikiran macam-macam gitu. Nah, apakah ini akan berpihak apa semuanya ya, untuk semuanya kan gitu. Tapi balik lagi, memang kewajiban pemerintah ya sebenarnya bahwa ada semacam regulasi lah di ruang digital supaya ruang digital itu tidak anarkis gitu ya. Ruang digital itu bisa dilakukan kampanye-kampanye lebih bermartabat. Tadi misalnya publik juga harus tahu ya, termasuk semua tim kampanye itu punya SOP ya. Apa bedanya bahwa ini adalah kampanye negatif gitu, karena kampanye negatif itu diperbolehkan ya, kayak yang mengkritik kebijakan, mengkritik bahkan mungkin rekam jejak pun tidak ada masalah gitu ya, kinerja juga silahkan dikritik gitu. Tetapi gitu ya, itu semua juga terukur gitu loh. Itu berbeda dengan kampanye hitam kan gitu. Karena kalau kampanye hitam itu biasanya orang didasarkan pada fakta-fakta yang tidak kuat gitu, seringkali juga lebih kepada statement yang emosional gitu loh, sehingga tidak mencerdaskan kan gitu. Nah, mobilisasi-mobilisasi itu yang saya kira mungkin itu memang perlu diatur ya. Kenapa? Karena itu bisa datang dari siapapun gitu, Pak dari Nyarwi, berbagai pendukung, relawan. Ya, baik, Pak Nyarwi, kalau ya, misalkan gimana, kampanye Mbak? negatif ini kan diperbolehkan karena memang berdasarkan fakta-fakta yang ada bisa jadi sebenarnya bentuk kritik. Namun kita tahu ujaran kebencian dan juga merendahkan martabat orang lain jika didasarkan oleh fakta-fakta yang ada, apakah itu kemudian bisa kita kategorikan saja negatif campaign yang kemudian tidak bisa diapa-apakan sama Kominfo?
Ya itu tadi batasnya kan tafsir subjektif di situ. Makanya di situ harus dicari tolak ukur dan parameternya ya saya. Kenapa? Karena kan pandangan subjektif seseorang bisa aja itu kritik misalnya ya dengan kampanye menyerang tadi negatif tadi itu sebenarnya hal yang wajar gitu. Hmm. Termasuk dengan data-data yang kemudian misalnya contoh ya mengkritik soal kualitas kepemimpinan gitu dan kemudian melihat dan membandingkan. Kemudian termasuk dengan menghadirkan berbagai macam data dan konteks, bahkan membahas konteksnya juga. Saya kira itu bukan ujaran kebencian gitu loh. Hmm. Kenapa? Karena di situ rasional argumennya. Kan orang bisa menyusun sebuah narasi dengan cara yang rasional. Hmm. Yang itu di dalamnya memuat unsur kampanye negatif gitu loh. Dan itu bukan kebencian gitu loh. Nah, di situ yang kemudian perlu di semacam ada semacam panduan yang terukur ya dan ada proses penilaian bahwa ini kampanye istilahnya ujaran kebencian apa enggak kan gitu. Nah ini yang saya kira gitu ya itu nggak bisa sembarangan ya. Itu kemudian begitu kita tidak suka terhadap ini wah ini Nah, ujaran kebencian gitu ya apakah begitu. Nah hal yang begini yang kita hindari ya, Sasa. apakah kemudian sebenarnya untuk ujaran kebencian, kemudian merendahkan martabat, Kominfo ini tidak bisa mengambil tindakan sendirian, justru harus bersama dengan penegak hukum yang kemudian memang memiliki kewenangan untuk menafsirkan hal-hal tersebut dan mengambil tindakan. Ya itu soal pilihan ya kan kalau misalnya semangatnya semangat penegakan hukum ya berarti ya digandeng penegakan hukum. Tetapi kalau semangatnya adalah restoratif justice misalnya tentu ada pendekatan yang lain. Hmm. Ya ada level-level gitu ya dari mengingatkan ini sampai memberikan sanksi atau take down memberikan sanksi. Nah di situ yang saya kira ukuran-ukuran itu yang harus dibuat gitu ya. Termasuk juga menjamin ya transparansi dalam proses misalnya evaluasi terhadap laporan-laporan atau apapun terkait konten-konten yang dianggap misalnya menjatuhkan harga diri, misalnya tadi ujaran kebencian, menjatuhkan martabat atau apa. Karena gini ya Sasa, ini tuh batas-batasnya seringkali di era pemilu hari ini itu menjadi sangat tipis. Kenapa? Karena kan ingat ya kampanye itu elemennya kan 4 hal. Ada visi, ada misi, ada program. Nah yang terakhir itu citra diri. Nah kalau kita ngomong citra diri, ya, di situ diri siapa ya? Diri bisa kandidat. Kalau caleg ya caleg gitu, citra diri partai ya partai. Kalau capres ya capres, cawapres, cawapres gitu ya. Nah itu bisa aja gitu hal-hal yang menyangkut personalitas, ya personalitas dari sosok capres, cawapres. Tetapi sekali lagi kalau kritik ya, kritik itu dimaksudkan untuk misalnya menguji sejauh mana misalnya kandidat A, B atau C gitu nomor 1, 2 atau 3 untuk capres atau cawapres sejauh mana kompetensinya, sejauh mana kemampuan leadershipnya gitu ya, sejauh mana inovasi dan solusinya, sejauh mana dia punya ide orisinal untuk menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa, misalnya komitmennya dan lain-lain. Nah itu tidak ada masalah gitu loh, Baik, kan kita bisa lihat data-data juga. baik. Contoh begini, saya contohkan saja ya. Misalnya ada seorang capres mengatakan, oh nanti kita bisa itu pertumbuhan ekonomi 7%. Nah pertanyaannya bagaimana kan gitu. Nah Baik, Pak itu kalau Nyarwi. misalnya itu kan pasti ya butuh data yang baik kan gitu, Baik. seperti itu. Kemudian tadi Anda mengatakan batasnya memang tipis saat ini dan tentunya sangat subjektif. Ya. Plus Menkominfo Budi Ari ini merupakan ketua Projo yang jelas-jelas sudah mendeklarasikan dukungannya. Lalu bagaimana publik ini bisa yakin bahwa apa yang dilakukan oleh Kominfo ini bisa berimbang, kemudian tidak disalahgunakan sehingga apapun yang dilakukan Kominfo, kebijakan-kebijakan mungkin nanti akan men-take down konten-konten ini legitimasinya benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Ya, tentu kalau itu dilakukan oleh tim yang tim itu independen gitu ya dan cara kerjanya juga akuntabel, saya kira tidak ada masalah ya. Misalnya contoh laporan-laporan atau apapun yang dievaluasi ya tiap minggu misalnya begitu ya dari potensi-potensi akun-akun misalnya yang menyebarkan ujaran kebencian, menjatuhkan harga diri dengan dengan data-data yang tidak valid misalnya begitu ya, fitnah atau apapun.
itu kan bisa diuji ya, sumbernya dari mana gitu ya, bagaimana dia menarasikannya, itu semua bisa diuji sebenarnya Sasa. Jadi itu sebenarnya kerja-kerja yang menurut saya bukan bukan kerja politik, itu kerja ilmiah dan kerja-kerja yang berbasis logika hukum juga gitu loh. Kan ada dasar hukum yang menjadi rujukan kan gitu. Kalau mau perlu detail mungkin perlu dibuat SOP dan SOP itu diketahui secara bersama-sama dan itu menjadi patokan juga dari tim kampanye gitu. Nah pertanyaannya kalau misalnya masyarakat bisa dikasih tahu gitu. Ini loh rambu-rambunya gitu ya. Supaya demokrasi kita di ruang digital sekalipun di masa pemilu gitu, itu juga lebih bermartabat, lebih baik gitu. Oke, silakan panas mengkritik bahkan citra diri masing-masing capres, cawapres silakan gitu. Tapi coba kita mulai ya gunakan logika dan juga data-data yang lebih berkualitas kan gitu. Nah, Ya. ini yang saya kira itu juga lebih jernih ya. Karena apa? Karena gini Sasa, belajar dari pilpres sebelumnya, ini kan seringkali ya carut-marut di ruang digital ini luar biasa loh ya. Dan seringkali gitu, itu Ya. nggak sempat lurus gitu ya sebenarnya. Nah ini balik lagi gitu. Saya kira Kominfo itu sebenarnya membantu menjernihkan ya kalau di sini fungsinya saya lihat. Dan harus ditempatkan di sana, tentu dengan tim cara kerja yang mungkin tadi soal transparansi, akuntabilitas itu perlu dijaga ya. Termasuk saya kira bisa aja disampaikan kepada publik, ke media gitu ya. Ini loh gitu ada tuntutan, ada ini, kemudian kritiknya ke arah sini. Ini coba kita lihat bersama-sama. Kira-kira ini masuk ujaran kebencian apa enggak dan lain-lain, fitnah apa enggak dan lain-lain gitu ya. Penghasutan yang mungkin merusak harga diri capres-capres enggak kan gitu. Nah itu sebenarnya tidak ada masalah sebenarnya dilakukan. Dan tentu saja itu board yang sifatnya independen ya, istilahnya tim yang independen. Karena kalau misalnya artinya kalau independen kan tidak ada intervensi kan gitu, Sasa. Kalau itu disampaikan, dikelola dengan terbuka, saya kira mungkin ya dugaan saya potensi asumsi tadi itu yang di awal saya sampaikan itu bisa dikurangi. Karena kalau enggak ya berarti publik punya asumsi yang tadi itu apapun yang dikeluarkan misalnya oleh tim itu kemudian sulit percaya gitu Ya. loh. Makanya itu justru membangun kepercayaan. Itu penting di awal sebelum bagaimana misalnya implementasi dari policy atau kebijakan itu dilakukan ya untuk menjaga ruang publik digital selama proses pemilu. Itu Baik. kira-kira Sasa. Hati-hati dan transparansi itu menjadi penting untuk menjaga kepercayaan publik. Ya, Seperti itu ya, Pak Nyarwi. Terima kasih Pak Nyarwi, pakar ya. komunikasi politik UGM. Nyarwi Ahmad telah bergabung bersama kami malam hari ini di Pilihan Indonesia. Dan pemirsa kami juga mau memberitahukan bahwa sebelumnya kami juga sudah mengundang pihak dari Kominfo untuk ikut berdiskusi bersama dengan Pak Nyarwi, namun pihak dari Kominfo ini belum bisa bergabung. Terima kasih Pak Nyarwi.